Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Tulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita di mapel kita. Dan sekarang ya kita baca kelanjutannya dari syarah Thalathatul Usul. Kita sampai di halaman 68 sekarang ya. Dan sekarang kita masuk ya pembahasan baru yaitu al-aslu tsani. Setelah selesai dari al-aslul awal ya, pondasi pertama yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan selesainya pembahasan tentang jenis-jenis ibadah kemarin ya, nazar ya. Nah maka selesai pula pembahasan tentang aslul awal, pondasi pertama yaitu mengenal Allah. Nah sekarang kita masuk ya di pondasi yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-aslu tsani, pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu mengenal agama Islam dengan dalilnya. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid ya, yang disebut dengan Islam itu adalah al istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mengokohkannya dengan ketaatannya, taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi Islam itu ya didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, ada 3 ini. Yang pertama istislamu lillahi bitauhid, berserah diri pada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan menguatkannya ya, dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri yang ketiga ya dari kesyirikan dan pelakunya. Ini ya cakupan Islam. Nah, wa huwa thalathu maratiba ya. Ya, jadi ini definisi Islam dan cakupan Islam ya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Nah, dan Islam ini thalathu maratib, terdiri dari 3 tingkatan. Al-Islamu wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan ini memiliki rukun. Fa arkanul islami khamsatun, maka rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Nanti kan kita akan baca satu per satu. Nah kita baca dulu ya penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-aslu tsani, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ay minal usuli tsalatsah, pondasi kedua dari 3 landasan utama ya, ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, yakni an ya'rifa dinal islami bi adillatihi minal kitabi wa sunnah, yaitu seorang mengenal, dia wajib mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah ya. Nah kemudian Syekh Utsaimin ya, mensyarah kalimat istislam ya. Yang dimaksud dengan agama Islam itu yang pertama adalah apa? Tadi tiga unsur utama Islam itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, 1, 2, dan 3. Unsur pertama adalah istislamu lillahi bitauhid. Apa itu istislam? Istislam itu berserah diri ya. Maknanya kata Syekh Utsaimin, dinul Islam wa in syi'ta faqulil Islam, agama Islam, dan kalau kamu mau katakan aja Islam begitu. Huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berserah diri pada Allah dengan tauhid ya, mengokohkannya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa huwa mutadamminun li thalathi, mutadammirun li umurin thalathah ya. Kata Syekh Utsaimin, agama Islam ini mencakup 3 perkara ini. Istislam lillah, inqiyadu lahu bita'ah, bara'atu minasyirki wa ahlihi ini ya. Nah yang pertama istislamu lillahi bitauhid, ay ya, berserah diri pada Allah dengan tauhid, maknanya adalah bi an yastaslimal abdu li rabbih istislaman syar'iyan, dengan seorang hamba itu berserah diri kepada Allah dengan istislam, dengan penyerahan diri secara syar'i ya. Wa dzalika bi tauhidillahi azza wa jalla wa ifradihi bil ibadah, yaitu istislam, berserah diri yang benar yang syar'i itu adalah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah ya, dalam peribadahan ya.
Wa hadzal islamu huwa alladhi yuhmadu alaihi al-abdu wa yuthabu. Ya, wa yuthabu alaihi. Dan Islam inilah, berserah diri seperti inilah, berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan ketauhidan inilah yang dipuji seorang hamba dan diberi balasan atasnya. Ya, jadi yang dimaukan adalah berserah diri secara syar'i. Ini tolong kasih garis bawah ya. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan, ammal istislamul qadari, adapun berserah diri secara kodrati. Kasih garis bawah nomor 2. Fala thawaba fihi, maka tidak ada balasannya. Li'annahu la hilata lil insani fihi, karena tidak ada celah bagi manusia dalam masalah tersebut. Maksudnya setiap orang pasti mau tidak mau dia berserah diri, dia tunduk terhadap takdir Allah. Allah mengatakan walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan kepada Allah lah berserah diri semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik senang maupun benci, mereka akan berserah diri. Suruh mati oleh Allah ya mati, suruh sakit ya sakit, ya. Dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan, ya. Jadi Islam yang dimaksud di sini, ya, Islam itu kan berserah diri, ya. Nah, berserah diri yang dimaukan dalam definisi adalah berserah diri dengan melaksanakan tauhid, itu yang benar. Adapun berserah diri dengan takdir itu, ya, secara kodrati, ya, sakit, tua, lapar itu tidak dipuji begitu, karena setiap yang hamba pasti terjadi padanya hal itu. Paham ya? Jadi ya, unsur yang pertama dari Islam itu adalah berserah diri dengan tauhid. Lalu unsur yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Wa dzalika bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi li anna ta'ata, ya, ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fin nahyi bi tarkihi. Ya, menguatkan agamanya ini dengan melakukan ketaatan. Maksudnya adalah, kata Syekh Utsaimin, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, larangan Allah, ya. Karena yang namanya ketaatan, kata Syekh Utsaimin, ini ada dua. Kasih garis bawah, yaitu taat dalam melaksanakan perintah, ya. Satu. Dan yang kedua, taat dalam menjauhi larangan, yaitu dengan meninggalkan larangan itu. Ya, jadi taat itu ada dua, dengan melakukan dan meninggalkan. Melakukan perintah, meninggalkan yang dilarang. Nah, Islam unsur keduanya ya begitu. Dia harus melakukan ketaatan, sholat, zakat, puasa, bertauhid tadi kan paling utama. Dan dia harus meninggalkan taat dengan meninggalkan yang dilarang. Ya, dilarang meninggalkan sholat, dilarang berkata dusta, dilarang syirik, ya. Dan banyak ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus ditinggalkan. Ya, itu unsur kedua dari Islam. Lalu unsur ketiga dari Islam itu adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maksudnya, ya, kata Syekh Utsaimin, al-bara'atu minasyirki ay an yatabarra'a minhu wa yatakhalla minhu, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan kosong dari kesyirikan. Maksudnya tidak melakukan kesyirikan, ya. Seorang muslim itu harus demikian, tidak melakukan kesyirikan. Wa hadza yastalzimul bara'ata min ahlihi. Nah, berlepas diri dari kesyirikan ini tentunya mengharuskan untuk berlepas diri dari pelakunya. Ya, otomatis kan begitu. Allah mengatakan, ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim teladan yang baik. Ya, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim teladan yang baik untuk kalian. Ya. Id qalu liqaumihi, ketika Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ini mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha, dan nampak jelas permusuhan antara kalian dan kami, ya, dan juga kebencian antara kalian dan kami. Abadan, selamanya, hatta tu'minu, terus menerus akan berbeda kita, akan saling memusuhi selamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah. Ya, kalau
kalian menyembah selain Allah, ya tentunya kami di pihak yang lain tidak mau menyembah Allah. Nah, kita akan berselisih terus dalam masalah itu. Sampai kalian mau beriman pada Allah semata. Ya, kalau kalian beriman pada Allah, nah kita baru satu begitu, ya. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sungguh aku akan mintakan ampun untukmu wahai bapakku, dan tapi aku tidak memiliki atas Allah sedikit pun. Ya, maksudnya tidak memiliki kuasa atas Allah sedikit pun, ya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami bertawakal, kepada Engkaulah kami kembali, dan kepada Engkau ya semuanya kami akan dikumpulkan. Ya, jadi ini teladan dari Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan orang-orang, ya, yang melakukannya, dan juga Nabi Ibrahim berlepas diri menjauhi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Paham ya? Ini unsur ketiga dari Islam. Jadi kalau ditanyakan sekarang, Mas, agamamu apa? Islam. Lah Islam gue apa, Mas? Jawab ini. Islam itu unsurnya tiga ini. Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bita'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Nah, ini sampai sini dulu ya. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan besok ya, penjelasan setelahnya. Insyaallah akan saya sampaikan tentang tingkatan Islam itu. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.